Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 802, kamu seorang dokter. Lukas mengerutkan kening. Aku tidak sakit lagi, apa yang mau diperiksa? Bukankah sudah pernah ke sana satu kali, dan tidak ada masalah, jangan menggangguku. Sepertinya tidak mempunyai pendapat dengan Thomas Kin, tetapi mempunyai pendapat dengan semua dokter, merasa sendiri tidak sakit. Kakek kamu benar-benar, duh, aku telah mengundang spesialis, akan kemari untuk melihatmu nanti. Lukas melototinya, dan tidak berbicara, bagaimanapun merasa bahwa sendiri baik-baik saja, dan marah, dan langsung masuk ke dalam rumah. Yona menghela nafas, dan duduk, dengan ekspresi wajah yang cemberut. Kata Monica Lei, Yona, kamu jangan terlalu khawatir, Tuan Kin ini adalah dokter yang kuundang kemari, dan dapat membantu untuk memeriksa kakek. Yona mengerutkan kening, dan melirik Thomas Kin, lalu berkata, dia juga seorang dokter, tidakkah dia terlalu muda? Monica Lei tersenyum, meskipun Tuan Kin masih muda, tetapi keterampilan medisnya sangat hebat. Yona menggelengkan kepala tak berdaya, sudahlah, Kak Monica, kamu tidak perlu repot-repot, penyakit kakekku ini, mungkin adalah pneumonia, mungkin karena terlalu banyak merokok ketika masih muda. Sebenarnya Thomas Kin tidak ingin berbicara, tetapi mendengar Yona mengatakan tentang penyakit, dia sudah tidak bisa menahannya. Penyakit kakek bukan pneumonia, tetapi kekurangan gizi. Setelah Thomas Kin selesai berbicara, Yona mengerutkan kening. Kekurangan gizi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, bagaimana mungkin kakekku kekurangan gizi? Kamu tidak melihat bagaimana keluarga Kamil dan kamu mengatakan bahwa kakekku tidak sanggup makan. Awalnya Yona sudah marah, mendengar apa yang dikatakan Thomas Kin, menjadi semakin marah. Thomas Kin mengerutkan kening, ada banyak macam kekurangan gizi, bukan berarti orang yang tidak mampu makan mengalami kekurangan gizi, banyak juga orang kaya yang kekurangan gizi, penyakit tidak ada hubungan dengan kaya atau miskin, tubuh Tuan Hai kekurangan banyak gizi, pasti ada masalah dengan makan dan waktu istirahatnya. Yona semakin marah mendengarnya. Maksudmu bahwa kami kurang baik merawat kakek? Dokter kemari untuk mengobati penyakit, bukan menyalahkan keluarga, apa gunanya kamu banyak berbicara? Kata Thomas Kin, aku hanya memberitahumu penyebab penyakitnya, penanganannya, membutuhkan perawatan yang mendasar, jika tidak memperhatikan masalah gizinya yang buruk, bahkan walaupun sudah sembuh, akan kambuh iagi akan datang. Kakek ini kekurangan gizi, setelah diperiksa denyut nadi, kakek terlalu pemarah, pasti sedikit makan sayuran dan buah-buahan dalam makanan sehari-hari, terutama daging. Kekurangan gizi ini bukan karena kondisi keluarga yang buruk, tetapi karena kebiasaan makan pribadi. Ada orang tidak suka makan sayuran, meskipun kamu orang kaya, setiap hari makan ikan dan daging, masih akan kekurangan gizi. Karena Yona berkata dengan sangat marah, dan Tiadek bertanya dulu, dan hanya menyalahkan. Monica Lei segera mengalihkan pembicaraan, Yona, Tuan Kin tidak bermaksud demikian, bukankah ini semua untuk penyakit kakek? Ketika aku baru masuk, melihat kakek Hai batuk lagi. Setelah mengatakannya, kakek keluar lagi, mendengar percakapan beberapa orang, matanya melotot. Apakah disebut sakit jika hanya batuk beberapa kali? Kalian terlalu cerewet. Pasien sudah keluar, dan Thomas Kin hanya berkata, kakek, ini bukan cerewet, kondisi penyakitmu sangat serius, jika tidak dirawat tepat waktu, dikhawatirkan paling lama 1 bulan kamu akan terbaring di tempat tidur. Yona melotot, omong kosong apa yang kamu katakan? Kamu mengutuk kakekku. Yona menatap, dengan wajah yang marah. Thomas Kin ini benar-benar keterlaluan, tiba-tiba mengutuk kakeknya. Meskipun kakek kurang sehat, tetapi masih lebih baik dibandingkan dengan orang tua pada umumnya, kamu mengatakan bahwa kakekku akan terbaring di tempat tidur dalam sebulan ini.
Apa maksudmu? Wajah Thomaskin sedikit apatis, dan sedikit tidak senang, kalau bukan karena menghargai Monica Lei, dikhawatirkan dia sudah pergi. Dan penyakit kakek memang sulit, jika benar-benar diserahkan ke dokter barat, dikhawatirkan hanya pengobatan sementara. Thomaskin berkata dengan sabar, kelihatannya sehat, bukan berarti benar-benar sehat, penyakit itu seperti sutra. Penyakit itu datang seperti gunung yang runtuh, jika penyakit itu benar-benar datang, dikhawatirkan kakek tidak bisa menahannya. Yona sangat marah. Aku sudah membawa kakek untuk diperiksa, dan dokter sudah melihatnya. Kakekku hanya ada masalah di paru-paru, peradangan di paru-paru, bukan kekurangan gizi seperti yang kamu katakan. Sebenarnya kamu mengerti atau tidak? Monica Lei segera menengahkan semuanya. Yona, Tuan Qin tidak mungkin sembarangan berbicara. Aku sembuh dari penyakit yang sebelumnya karena perawatannya. Bagaimana jika membiarkan Tuan Qin melihatnya? Yona mendengus. Dia tidak menghargai Monica Lei. Lagi pula Monica Lei adalah Monica Lei, dan Thomaskin adalah Thomaskin. Bahkan jika adalah temannya bisa bagaimana? Meskipun Monica Lei sangat percaya akan keterampilan medis Thomaskin, tetapi Thomaskin masih muda, dan penyebab penyakitnya ada perbedaan yang besar dengan rumah sakit, sehingga Yona sama sekali tidak percaya. Dia tidak mungkin sembarangan berbicara. Aku berpikir dia memfitnah, tidak belajar dengan baik di usia muda, dan membohongi orang. Aku tidak tahu bagaimana kamu membohongi Kak Monica, tetapi kamu pasti tidak bisa membohongiku. Kamu segera keluar dari sini, keluarga kami tidak menerimamu. Wajah Monica Lei berubah, dan mengerutkan kening. Yona mendengus, tidak ada yang keterlaluan, jika bukan karena menghargaimu, aku akan mengusirnya. Wajah Thomaskin juga suram, karena anggota keluarga pasien tidak menghormatinya, maka dia tidak perlu tinggal terlalu lama. Sebenarnya kondisi kakek sudah serius, tetapi ini tidak ada hubungan dengannya. Jika bukan karena Monica Lei, dia tidak akan kemari. Kalau begitu, aku pergi. Aku pergi juga. Monica Lei juga marah, tidak menyangka jika Yona sedikit pun tidak menghargainya, malahan sedikit keterlaluan. Pada saat keduanya hendak pergi, tiba-tiba sebuah mobil Audi A8 masuk, dan mobil berhenti, dan pintu mobil belakang terbuka. Seorang pria tua yang mengenakan tunik Cina turun, rambutnya disisir rapi, dan sangat teliti, dan penuh kesabaran. Melihat pria tua ini, tiba-tiba Yona menjadi bersemangat, dan dengan cepat melangkah maju, dan berdiri di samping menyambutnya dengan hormat. Dokter Yan, akhirnya kamu kemari, aku sudah lama menunggumu. Meskipun Yona adalah putri dari keluarga Lukas, dan memiliki status yang baik, tetapi tidak berani terlalu lancang di depan Dokter Yan, lagi pula dia adalah dokter, dan meminta bantuan kepada orang, jadi harus bersikap lebih baik. Dokter Yan menganggukkan kepala, baru saja akan berbicara, dan melihat Thomaskin, tiba-tiba matanya bersinar. Dokter Qin, mengapa kamu berada di sini? Dokter Yan segera menutup pintu mobil, dan berlari kecil ke arah Thomaskin, dan berjabat tangan dengannya dengan penuh kegembiraan. Meskipun tidak berlebihan seperti mengangguk dan membungkuk, tetapi sangat hormat, dan bersikap rendah hati. Wajahnya yang serius dipenuhi dengan senyuman, sangat berbeda dengan sikap yang sebelumnya. Bab 803 Mimpi. Thomaskin tertegun sejenak, tidak disangka dapat bertemu dengan dokter spesialis Yan di sini. Ketika dalam konferensi tabib sebelumnya, Rosita Zhao sangat merekomendasikan Thomaskin sebagai dokter kepala, tetapi banyak ahli mempertanyakan. Di antaranya termasuk Master Chinese Medicine ini, Dr. Yan. Dr. Yan juga ikut berpartisipasi dalam wawancara Thomaskin, dan ketiga dokter ahli semuanya ditaklukkan oleh Thomaskin. Kemudian siaran langsung konferensi tabib dimulai. Pidato Thomaskin dan cara penyembuhannya menaklukkan semua orang, dan Dr. Yan sangat menghormatinya dengan tulus. Belum pernah berhubungan setelah konferensi,
dan tidak diduga bertemu lagi dengan Tuan Qin di sini kali ini benar-benar beruntung. Kata Thomas Qin, Guru Yan juga di sini. Dokter Yan segera berkata dengan rendah hati, kamu jangan memanggilku Guru Yan, malu dan tidak berani. Di depanmu, siapa yang berani menganggap dirinya guru? Sertifikat kualifikasi Master Chinese Medicine kami, tidak sebanding denganmu. Thomas Qin tersenyum tak berdaya, Dokter Yan ini memang serius, tetapi memang bisa terlihat, bahwa dia sangat menghormati Thomas Qin. Yona tercengang, menyaksikan percakapan antara Dokter Yan dengan Thomas Qin, dan bertanya-tanya di wajahnya. Dokter Yan, bagaimana kamu begitu hormat padanya? Dia adalah pembohong. Mendengar itu, Dokter Yan mengerutkan kening, apa yang kamu bicarakan, pembohong apa? Dokter Qin adalah dokter terbaik di bidang ini, dan lebih dari cukup untuk menjadi guru bagiku, kamu berani mengatakan bahwa Dokter Qin adalah pembohong. Jadi maksudmu, berusia tua bukanlah orang baik, kan? Tiba-tiba wajah Yona berubah, dan segera menjelaskan. Tentu saja bukan, Dokter Yan kamu jangan salah paham, maksudku bukan kamu, maksudku dia. Dokter Yan mendengus, tidak diduga keluarga Lukas kamu sangat memiliki pengetahuan, menilai orang dari penampilan, sepertinya kali ini telah melewatkannya, penyakit kakekmu, aku tidak bisa melakukan apa-apa, dan aku mengundurkan diri. Setelah mengatakannya Dokter Yan hendak pergi, wajah Yona berubah drastis. Dia juga tahu bahwa kondisi kakek serius, jika tidak ditangani tepat waktu maka kondisinya akan bertambah parah, oleh karena itu tidak sabar untuk mencari Master Chinese Medicine. Tetapi sekarang Master Chinese Medicine juga tidak setuju untuk memeriksa penyakit kakeknya, bukankah kakek benar-benar tidak ada obat untuk menyelamatkannya? Yona. Tiba-tiba Lukas berteriak, dan memanggilnya. Kemudian, kakek keluar selangkah demi selangkah. Suara tamparan. Tiba-tiba Yona mendapat 5 sidik jari di wajahnya, Lukas mendengus. Bagaimana aku mengajarimu, harus menghormati orang, dan tidak boleh menilai orang dari penampilan, masih tidak ingin meminta maaf kepada Tuan Qin. Yona juga tahu bahwa karena menyinggung Thomas Qin, sehingga Dokter Yan menjadi marah. Tidak pernah disangka, Thomas Qin pemuda yang semuda ini, ternyata adalah dokter ahli yang mahir. Maaf, Tuan Qin, aku sempat kebingungan sesaat, aku merasa suasana hati tidak baik karena penyakit kakek, mohon maafkan aku. Setelah mengatakannya, Yona membungkuk kepada Thomas Qin, dan ekspresinya juga sangat hormat. Melihat ketulusannya, Thomas Qin juga tidak keberatan, dan berkata, kata-kataku yang sebelumnya, bukan omong kosong, jika kakek Lukas tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, maka dalam sebulan, pasti akan jatuh. Sedikit lumpuh, dan tidak bisa disembuhkan. Kakek mengerutkan kening, Tuan Qin, sungguh. Apakah penyakitku benar-benar begitu serius? Lukas merasakan sesuatu yang tidak normal dalam dirinya, dan merasa bahwa semuanya baik-baik hanya sedikit kurang sehat. Mengapa Thomas Qin mengatakan begitu serius? Kata Thomas Qin, sepertinya Tuan Lukas belum menyadari, tidakkah kamu merasa ada sesuatu yang aneh terjadi di rumah hari ini? Kakek mengerutkan kening, hal aneh. Tidak ada yang aneh, jika ingin mengatakan hal aneh yang khusus, adalah seringkali tidak ada makanan di rumah. Beberapa hari yang lalu makanan untuk membuat makan malam sudah habis, dan aku memarahi pengasuh. Yona juga mengerutkan kening dan berkata, ini sangat aneh, Bibi Zhang telah bekerja di rumah kami selama beberapa tahun, dan tidak pernah mencuri barang-barang dari rumahku, dan jika benar-benar mencuri, tidak akan begitu jelas. Hal ini adalah satu-satunya hal yang aneh yang terjadi pada keluarga Lukas. Sedangkan yang lainnya, keduanya tidak bisa mengingatnya. Tiba-tiba Thomas Qin berkata, apakah kakek kehilangan nafsu makan akhir-akhir ini? Lukas menganggukkan kepala, iya, apapun tidak bisa ditelan, tidak mempunyai nafsu makan, bahkan mencium bau makanan, akan merasa mual. Kata Thomas Qin, apakah ada CCTV di rumah? CCTV, ada.
Apa maksudmu Tuan, kata Thomaskin, kakek Lukas. Sangat pemarah, dan juga kekurangan gizi, kehilangan nafsu makan, bau mulut, dan mata merah. Ini mungkin menderita penyakit roh primordial yang keluar dari tubuhnya. Disebut roh primordial yang keluar dari tubuh, bukan arti dalam novel seni bela diri, tetapi berjalan dalam tidur yang dirujuk pengobatan barat. Manusia mempunyai 5 organ, jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal. Dalam tabib disebut kelima organ internal dan juga disebut primordial spirit. Kakek Lukas, kamu pergi dan melihat CCTV, mungkin ada hasilnya. Setelah kehadiran Dr. Yan, semua orang lebih mempercayai Thomaskin, dan yang dikatakannya dengan terus terang, bahkan Lukas harus meragukannya. Segera masuk ke dalam rumah, pergi ke ruangan kontrol, dan memeriksa CCTV. Semua orang berdiri di depan layar, melihat rekaman yang dipercepat di dalamnya. Semuanya baik-baik saja, sampai di malam hari, dan larut malam. Tiba-tiba kakek yang sebelumnya tertidur duduk di tempat tidur, lalu berjalan selangkah demi selangkah ke depan kulkas, lalu membuka bagian penyimpanan makanan segar, dan mengeluarkan sepotong daging mentah, dan mulai menggigitnya. Ekspresi Lukas dan Yona berubah, dan mereka tidak menyangka akan muncul gambar ini. Terutama Lukas, dia tidak percaya bahwa orang yang di dalam video CCTV itu adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Berjalan dalam mimpi itu berlangsung lebih dari 10 menit, dan dengan gigitan yang besar Lukas menggigit daging mentah dari kulkas. Setelah beberapa gigitan, sepotong daging mentah yang lebih dari setengah kati dimakan habis. Perut Lukas mual melihat video ini, dan sangat menjijikkan. Pantesan setelah dia bangun pagi setiap hari, bau mulutnya sangat tidak enak, dan tidak merasa lapar sama sekali dan merasa menjijikkan. Di tengah malam, bangun dan memakan daging mentah, apakah ini tidak menjijikkan? Sebelumnya masih menyalahkan pengasuh mencuri barang, sebenarnya ternyata dia yang memakannya. Akhirnya Lukas tidak bisa menahannya, dan muntah di tempat. Setelah lama muntah, wajahnya menjadi pucat. Dr. Qin, bagaimana aku bisa sembuh? Lukas juga sedikit ketakutan, berjalan dalam mimpi dan memakan daging mentah. Apakah masih bisa mengatakan bahwa dirinya tidak sakit? Kata Thomaskin, tidak terlalu sulit juga, ini adalah sundisis yang khas, membutuhkan obat, tetapi kondisimu terlalu serius, aku memberikan bekam untukmu dulu. Siapkan beberapa pot bambu, beli di toko obat tradisional. Barang pot bambu ini tidak terlalu umum digunakan, dan itu bahan sekali pakai, tidak dapat digunakan lagi setelah menggunakannya sekali, jadi pergi ke aula tabib untuk membelinya. Baik, aku pergi sekarang. Yona segera pergi dengan mengendarai mobil. Dr. Yan juga tertarik, dan bersiap-siap untuk melihat Dr. Qin menyembuhkan penyakit. Sebenarnya bekam api sangat menakjubkan, hanya saja sekarang pengobatan tabib semakin jarang menggunakannya dalam praktek klinis, sebagian besar menggunakan perawatan kesehatan. Dan Dr. Qin adalah ahli dalam memakai guci, dan Dr. Yan pasti akan mempunyai pengalaman yang baik kali ini. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.